Danang nggak bisa apa-apa kalau tanpa UGM. Danang tuh bisanya cuma over glorifying UGM. Ya emang, ya memang seperti itu bro. Dan bukan berarti itu over glorifying ya, tapi itu emang salah satu rasa banggaku. Karena untuk dapetin alma mater ini emang susah bro. Ratusan ribu yang harus disingkirkan hanya untuk mendapatkan jasa alma mater. Jadi aku mau berbagi salah satu penyesalanku dan kesalahan-kesalahan biar kalian itu bisa belajar dan kalian jangan melakukan kesalahan ini untuk masuk di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Selamat datang di konten ini. Di sini aku mau ngasih tahu 7 kesalahan yang harus kalian hindari kalau kalian pengen dapetin kampus dan jurusan yang kalian inginkan. Kalian itu jangan pernah mengandalkan hanya dalam satu jalur masuk aja. Nih contoh nih, kalian tuh udah terlalu pede dalam satu jalur gara-gara kalian itu udah pinter banget, ngerasa paling pinter di sekolahnya, paralel nomor 1, prestasinya banyak. Ya itu bagus, tapi itu bukan jaminan. Artinya ketika kalian ada di SNBP, kan kita nggak tahu nih kalian besok hasilnya bakal lolos atau enggak. Ya jangan pernah berharap di satu jalur aja. Kalian tetap harus mempersiapkan diri kalian dengan jalur-jalur yang lain. Loh gimana bang? Belajar kok salah gitu? Ya salah. Belajar materi itu penting, tapi salah satu hal yang harus kalian perhatikan juga itu adalah belajar untuk memanajemen mental kalian. Karena mental kalian itu adalah salah satu senjata buat kalian tuh pede. Biar kalian tuh tetap percaya sama diri kalian sendiri gitu. Karena banyak banget besok ya, kalau kalian ujian, war-nya itu nggak cuma tentang ilmu pengetahuan. Kita nggak tahu nih, orang itu belajar atau enggak, kita nggak tahu. Orang itu di dalam otaknya itu sudah berapa banyak ilmu yang dia punya, kita nggak tahu. Yang paling bisa kita lihat adalah kesiapan dia di depan ruang ujian. Kalau di depan ruang ujian kalian masih buka-buka materi, artinya kalian belum siap bertempur. Karena kalau kalian udah siap tempur, kalian udah pede gitu. Nah, mental itu ya akan membangun kalian gitu. Jadi kalau kalian masih -1, masih belajar, menurutku kalian belum siap. Jadi selain kalian harus belajar, ya kan, kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan mental yang kuat. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk mempersiapkan mental diri kalian. Jika kalian gagal di satu jalur, ya kalian harus punya planning lain. Dan banyak orang itu lupa bahwa di balik kegagalan itu banyak pintu-pintu lain. Nah, aku sempet mau hopeless dan aku sempet mau kayak udah menyerah aja gitu. Padahal jalur masuk perguruan tinggi itu banyak banget. Jadi jangan pernah mikir kayak kalau aku gagal di satu jalur, hidup ini udah selesai gitu. Kiamat, ya aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Enggak, masih banyak jalur. Bahkan kalau kalian tahu ya, rata-rata jalur masuk yang kuotanya paling besar itu adalah jalur mandiri atau jalur yang paling akhir. Tapi banyak orang itu gak pede dan orang itu udah nggak memikirkan itu karena dia udah ngerasa gagal terus dia nggak mencoba lagi. Jadi kalian harus punya planning lain gitu. Jadi percayalah kalau kalian gagal itu nggak apa-apa, tapi kalian harus mempersiapkan planning lain. Jadi kalau kalian punya planning A gagal ya udah ke B gitu. Kalau B gagal ya udah ke C gitu. Ya, banyakin aja sekalian. Bro, ada satu cerita ya, legenda pembangunan Candi Prambanan. Itu ada nama salah satu tokohnya itu adalah Bandung Bondowoso. Ya, kita nggak bisa jadi kayak Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso aja gagal. Gara-gara apa? Gara-gara dia udah mendengar ayam berkokok. Walaupun itu sebenarnya rencana dari si cewek yang jadi incerannya gitu, ya kan? Jadi kayak kalian itu jangan pernah berharap di waktu-waktu yang mepet gitu. Semua itu harus di-planning dengan baik. Pesan moral dari story tadi apa? Ya udah, ketika lu bisa prepare lebih banyak waktu, ya semakin besar peluang kamu berhasil gitu. Jadi jangan sampai ya, kalian nonton video ini masih punya waktu untuk belajar, kalian leha-leha, ya endingnya apa? Menyesal gitu. Ya aku nggak tanggung jawab tentang penyesalan kalian, tapi aku udah wanti-wanti dari sekarang kalau kalian masih leha-leha, lebih santai gitu, chill aja gitu ya aku nggak bertanggung jawab untuk itu. Jadi ya, jangan pernah meremehkan waktu, karena waktu tuh nggak bisa dibeli dan nggak bisa diputar lagi ke belakang. Banyak orang itu lupa bahwa tadi aku bilang di tips sebelumnya, kalian harus belajar memahami waktu. Waktu itu satu-satunya hal yang nggak bisa diputar lagi, kita nggak bisa balik ke masa lalu. Kalian harus tahu manajemen waktu yang penting untuk belajar.
Kalau aku caranya gini, kamu harus membagi. Kita punya masing-masing di dunia ini dalam satu hari itu 24 jam. Tapi 24 jam itu tergantung kamu mau memanfaatkannya untuk apa. Kalau kamu menggunakannya untuk scrolling TikTok, scrolling Instagram, scrolling sosmed, ya itu terserah kamu. Tapi ketika kamu bisa mengalokasikan at least 3 jam aja setiap hari untuk kamu belajar, ya menurutku itu positif dan itu udah cukup. Tapi kalau kamu mau menambah lagi, ya udah silakan. Nah, kesalahanku adalah waktu itu aku tidak menjadwalkan. Banyak orang yang ngajak main aku, kayak, "Nang, kamu ada waktu nggak?" gitu. "Ya, ayo main yuk," gitu. Ya udah aku ikut aja. Padahal sebenarnya gini, main tuh nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk kita ya refreshing. Tapi ketika kamu udah tahu waktunya, kamu main dari jam 12 dan kamu menargetkan jam 4 kamu harus belajar, ya kamu harus pulang gitu. Kadang orang itu nggak bisa menghargai waktu gara-gara apa? Nggak enakan. Jadi kamu harus menjadwalkan kapan jam belajar yang harus kamu mulai gitu. Kalau jam 4 ya straight jam 4. Kalau jam 4 sampai jam 7 kamu harus belajar, ya kamu belajar. Nggak usah ngikut-ikut orang lain gitu. Nggak apa-apa. Sekarang kita jadi orang yang individualis itu nggak apa-apa. Karena hidupmu ya hidupmu. Orang lain yang ngajak kamu main itu nggak peduli besok kamu nggak lolos kah, nggak peduli besok kamu mau jadi orang seperti apa, nggak peduli. Yang bisa memperdulikan diri kamu ya diri kamu sendiri gitu ya. Waktu ini penting banget untuk kita. Ini masih nyambung ke poin nomor 5 tadi. Sampai kapan kamu menjadi orang yang keenakan? Aku lebih mending aku dicap sombong gara-gara aku menolak ajakan temanku daripada aku harus merelakan masa depanku. Karena apa? Bro, kita akan bisa membahagiakan orang lain atau kita akan bisa menolong orang lain kalau diri kita udah tertolong. Paham nggak konteksnya? Jadi kalau kita mau membantu orang lain, ya otomatis kita harus punya dulu dong. Kalau kita nggak punya, ya gimana bisa membantu orang lain? Nah di situ loh poinnya. Kalau kalian mau individualis dulu, it's okay, fine, nggak masalah. Karena ketika kalian udah ada di satu titik yang sebenarnya kalian udah dapetin semuanya, ya kamu bakal bisa balik lagi ke orang lain gitu. Dan aku yakin suatu saat orang lain juga bakal ngerti apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Banyak banget orang itu gagal masuk di perguruan tinggi gara-gara dia nggak baca, gara-gara dia nggak memperhatikan detail gitu. Jadi kalian harus lebih teliti lagi. Karena apa? Ya kalian ingat nggak berita ini? Ratusan siswa di berbagai daerah menggelar aksi protes karena pihak sekolah gagal mendaftarkan mereka mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Gara-gara apa? Gara-gara keteledoran doang. Jadi akhirnya orang-orang nggak bisa masuk di perguruan tinggi. Ya jangan sampai seperti itu. Ada nih satu kejadian juga waktu aku tes dulu. Dia nggak tahu atau mungkin dia nggak baca. Kalau di jam ujian itu harus jam 7 kalian udah ikut ujian, udah mulai ujian. Tapi yang terjadi jam 7 dia baru berangkat. Dia baru sampai. Dan endingnya apa? Nggak bisa ikut ujian. Kan sayang banget. Ketika kalian nggak membaca detail, kalian nggak pay attention di situ, ya kerugiannya bisa lebih banyak. Sayang kalian udah belajar, tapi akhirnya kalian salah membaca dan salah melihat hal-hal yang seharusnya kalian perhatikan dari awal. Gitu aja ya, semoga kesalahan-kesalahan tadi bisa menjadi bahan untuk kita belajar dan jangan sampai kesalahan itu terjadi di kalian juga. Cukup orang-orang lain yang merasakan itu. Gitu aja, aku Danang Cadewa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan see you. Kenapa? Ki? Gak apa-apa. Bisul. Jadi kalian harus lebih